hadir baru ada 42 orang. Semuanya ini kan udah diinfokan kan ya, penggantinya jam segini. Ada yang nggak bisa datang juga nggak? Kemarin sih sore ya, kalau sore tadi nggak bisa karena ada yang izin presentasi, makanya saya alihkan ke malam. Kalau sekarang ada yang bentrok nggak jadwalnya? Belum ada yang konfirmasi sih, Bu. Belum ada. Oke, kita mulai aja ya supaya eh, efisien waktunya. Kemarin udah siap kan ya PowerPoint-nya ya? Dah? Oke, kita langsung mulai. Jadi 10 menit waktunya, silahkan 5 menit presentasi, 5 menit untuk tanggapan. Kalau mau presentasinya lebih panjang, nanti tanggapannya akan lebih sebentar. Tapi kalau presentasinya lebih singkat, mungkin waktu untuk tanggapannya bisa lebih banyak. Kalau ada yang mau nanggepin kelompoknya atau kelompok orang lain, boleh ya. Silahkan aja langsung aktifin mikrofonnya, terus izin masuk gitu. Satu deh kalau gitu. Jangan lupa ini penamaan username-nya nomor kelompok underscore nama ya. Oke, silakan kelompok satu boleh dimulai. Langsung share screen aja nggak apa-apa kelompok satu. Gimana? Kalau sambil nunggu kelompok satu kita berdoa bersama dulu deh. Coba PJ-nya silakan pimpin doa. Oke, Fadli ya. baik, Bu. Ya, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan praktikum di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, tenang, bersilakan. Doa selesai. Oke, makasih Fadli. Ini saya lihat kelompok satu baru ada 3 ya. Muhammad Hade, Nurul Hikmah, sama Wali. Temannya yang lain kemana? Belum datang apa belum ganti nama? Silakan kelompok satu, udah dimulai loh waktunya nih. Oke, baik. Maaf Bu, baru saya buka PPT-nya soalnya agak nge-lag tadi. Oke. Oke, Yang lain yang lain buka juga ya PowerPoint-nya. Jadi ketika dipanggil langsung siap. Oke, silakan Hade. Oke, baik, saya izin share screen ya Bu. Ya. Oke, ini adalah eh saya akan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Murti. Saya perwakilan dari kelompok satu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eh, analisis SWOT gitu. Nah, ini adalah ide bisnis yang kami telah buat, namanya itu Jarak, singkatan dari Jarscape Aquatech. Ini itu semacam mini aquascape gitu ya, menggunakan toples sebagai media. Oke. Ini adalah anggota kelompok kami, ada sekitar 7 orang, termasuk saya. Oke, yang langsung saja kita ke analisis SWOT, di mana yang pertama ini adalah strengths-nya atau kekuatannya. Yang pertama dari ide bisnis ini kekuatannya adalah kita lebih ekonomis dan terjangkau karena memang sebelumnya pada presentasi sebelumnya kita pernah memaparkan bahwasanya produk yang kami buat itu dibuat dengan modal yang cukup murah sehingga kita bisa menjualnya dengan harga yang lebih murah daripada pasaran seperti itu. Nah, selanjutnya pembuatannya kita lebih mudah karena tidak perlu menggunakan alat-alat yang susah. Terlebih mini aquascape
tidak seperti aquascape pada umumnya yang besar-besar gitu. Mini aquascape lebih kecil, jadi pembuatannya lebih mudah, tidak perlu banyak eh, jenis-jenis tanaman yang ada gitu. Kita ya bisa dikatakan lebih mudah. Selanjutnya perawatannya lebih mudah juga kalau dibandingin dari aquascape pada umumnya. Kita juga tidak memerlukan injeksi karbon dioksida, kita tidak memerlukan filter juga. Lalu di bisnis kita ini bukan hanya menjual produk, tetapi kita menjual jasa, yaitu membangun sebuah aquascape. Jadi kekuatan kita di sini, kita memiliki alat penunjang yang lengkap dan berkualitas pastinya. Lalu di sini juga kami akan menjangkau di setiap wilayah di Indonesia karena kita memiliki program kemitraan untuk melayani konsumen-konsumen kita yang berada di berbagai wilayah Indonesia untuk membangun aquascape seperti itu. Nah, selanjutnya kita bukan hanya produk, tetapi kita juga menyediakan jasa yang dapat melengkapi kebutuhan konsumen. Itu dia tadi, bukan hanya membangun, tetapi juga merawat. Selanjutnya, produk yang disediakan oleh kami itu memiliki kualitas yang tinggi pastinya, dan juga kita berasal dari pembudidaya-pembudidaya sekitar gitu. Kita memberdayakan para pembudidaya-pembudidaya ikan, terus juga pembudidaya mungkin tanaman aquascape-nya seperti itu. Nah, yang terakhir kita pastinya memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang aquaculture, karena perlu diketahui membuat aquaculture atau aquascape ya, itu perlu ilmu pastinya. Oleh karena itu kita menyiapkan tenaga ahli yang benar-benar berada di bidangnya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adalah weakness atau kelemahan mungkin. Yang pertama adalah jenis produk yang kami sediakan ini tidak beragam gitu. Maksudnya masih terbatas dari mulai jenis tanamannya, terus kita juga jenis bentuk akuariumnya seperti itu. Jadi masih sangat terbatas. Yang kedua, kita belum memiliki aset di berbagai wilayah sehingga sangat terbatas dalam pendistribusiannya gitu. Jadi pendistribusian kita hanya dari pusatnya dulu gitu, belum ada tempat gitu kayak kantor cabang mungkin ya di berbagai wilayah. Nah, selanjutnya belum meratanya kualitas setiap mitra, yaitu tadi kita punya program kemitraan dan kita masih belum merata antara satu mitra dengan mitra yang lain dari mulai segi kualitasnya, sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan pelayanan di tiap wilayahnya. Selanjutnya kita belum memiliki toko fisik sendiri, berbeda dengan toko-toko ikan pada umumnya yang memiliki toko fisik. Kita belum memiliki toko fisik itu. Nah, selanjutnya jumlah staf kita terbatas karena kita kembali lagi dengan memanfaatkan para mitra kami. Nah, yang terakhir, produk jenis tanaman yang kita jual atau yang kita sediakan itu kan pastinya terus bertumbuh ya, sehingga tidak memiliki waktu usia yang panjang kalau misalnya konsumen kita tidak merawatnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu opportunities atau peluang, di mana yang pertama adalah kompetitornya masih sedikit gitu, sehingga ini bisa menjadi lapangan baru ya untuk kita mengembangkan ide bisnis ini, karena yang kita tahu yang kita tahu tetapi belum banyak perusahaan-perusahaan atau ya bisnis-bisnis yang penjualan utamanya itu adalah aquascape gitu. Lebih banyak menjual ikan hias secara umum ya. Nah, yang selanjutnya peminatnya semakin meningkat karena pastinya aquascape berhubungan dengan ikan hias gitu, yang pastinya peminatnya juga terus meningkat. Apalagi di masa pandemi kayak gini, banyak orang yang di rumah gitu, nggak ada kerjaan, akhirnya bisa aja tuh bangun yang namanya aquascape gitu. Nah, selanjutnya produk yang disediakan berbeda dari yang ada di pasaran. Nah, selanjutnya target pasar yang masih luas. Nah, terus produk yang dihadirkan dapat terus berkembang mengikut tren. Kayak dulu mungkin ikan cupang kita tahu dipakai diadu, sekarang tren sekarang ikan cupang dipakai buat hias, lomba ikan hias gitu ya. Jadi banyak banget warnanya. Jadi kita terus menghadirkan produk-produk yang mengikuti tren kayak gitu. Nah, selanjutnya kita memiliki peluang yang besar untuk bekerja sama dengan stakeholders ikan hias gitu. Karena kita tahu
sekarang banyak banget peminat ikan hias, bahkan banyak hobis yang membudidayakan ikan hias itu sendiri, sehingga kita mungkin peluang besar untuk bekerja sama dengan mereka. Yang terakhir, pastinya dapat berkolaborasi dengan influencer aquaculture. Karena sekarang udah zaman canggih, orang-orang banyak yang belajar, bahkan belajar dari internet, salah satunya dari YouTube. Oleh karena itu, mungkin kita bisa untuk berkolaborasi kepada influencer-influencer tersebut. Seperti itu. Nah, yang Sisa terakhir. waktunya 4 menit ya. Oh, sisa waktunya. Oke. Oh, masih panjang. Oke, nggak apa-apa. Berarti ya ini yang terakhir, threats. Ini adalah ancaman. Yang pertama, ancaman dari ide bisnis kita ini adalah banyaknya bisnis yang bergerak di bidang aquascape dan ikan hias. Nah, ini karena maraknya eh, atau tingginya peminat ikan hias gitu ya. Jadi banyak banget orang-orang yang mungkin membuat bisnis baru tentang ikan hias. Ikan hiasnya juga buka secara umum, jadi dia bisa apa namanya menjual berbagai macam jenis ikan hias seperti itu. Sehingga ini bisa menjadi satu ancaman dan bahkan juga tantangan buat kita agar bisa terus stay membangun bisnis ini. Selanjutnya juga ada kompetitor yang sudah terkenal di kalangan penikmat ikan hias. Mungkin bisa saya sebut yaitu ada Java Reef seperti itu ya. Di mana Java Reef itu bisa melayani aquascape dan marinescape gitu, dan namanya juga udah terkenal banget di kalangan para hobis gitu. Sehingga ini jadi salah satu tantangan kita, salah satu ancaman bagi kita juga untuk tetap terus bertahan dengan eh, kompetitor-kompetitor yang udah ada, bahkan kompetitor yang udah terkenal seperti itu. Nah, selanjutnya ancaman kita ada hobis yang mulai membuka bisnisnya secara independen ya. Mungkin kita bisa lihat ya apa namanya, sederhananya mungkin di antara kita, teman-teman kita itu ada yang bahkan udah punya usaha atau bisnis ikan seperti itu yang berawal dari hobi hingga pada akhirnya dia bisa mengembangbiakan ikan-ikannya, bahkan ikan hias, mau itu ikan cupang atau mungkin ikan yang lainnya seperti itu. Sehingga dari langkah para hobis ini yang membuka bisnisnya secara independen atau secara mandiri, ini bisa menjadi salah satu ancaman juga bagi kami karena kita tahu semakin banyak kompetitor juga semakin banyak tantangan, semakin besar tantangan kita untuk terus bertahan. Nah, yang selanjutnya ada banyak konsumen yang cepat bosan terhadap produk aquascape sehingga dapat terjadi penurunan tingkat pembelian produk aquascape. Nah, ini juga menjadi tantangan atau ancaman bagi kami karena memang ini adalah mungkin gak semua orang yang membeli aquascape gitu ya akan suka dengan aquascape terus menerus gitu. Pasti ada rasa bosan atau jenuh sehingga pada akhirnya aquascape yang dia beli tidak dirawat, tidak ya pada akhirnya mati, dan ya udah gitu. Kalau udah mati pasti udah nggak ada rasa untuk belinya lagi gitu. Sehingga bisa aja terjadi penurunan tingkat pembelian. Nah, selanjutnya lagi ada konsumen yang lebih cenderung pergi ke toko ikan hias umum yang lebih menjual berbagai macam produk ikan hias. Nah, ini juga salah satu ancaman kami karena kami juga belum ada toko fisik, tetapi banyak banget di wilayah-wilayah khususnya di daerah kita ya yang jual ikan hias secara umum gitu ya. Mungkin nggak cuma jual satu atau dua jenis ikan, tapi berbagai macam ikan, juga berbagai macam kebutuhan, baik ada yang bisa masuk ke akuarium, ada yang bisa masuk ke Waktunya habis ya, aquascape. Dek. Udah, oke. Ya, itu. Boleh disebutin poin terakhir, nggak apa-apa. Oke, dan yang terakhir adalah tingkat kerusakan produk yang tinggi dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh pihak ekspedisi. Nah, ini juga menjadi ancaman bagi kami untuk tetap bertahan karena base kami adalah pengiriman juga secara online seperti itu, sehingga salah satu tantangan bagi kami adalah bagaimana caranya kita tetap bisa memberikan atau mengirim produk kami kepada konsumen dengan aman, dengan selamat, sehingga tidak ada kerusakan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ya waktunya 10 menit untuk presentasi. Kalau di kelas yang satunya karena
diskusinya pada saat praktikum hanya setengah jam 45 menit lah. Presentasinya singkat-singkat karena nggak terlalu banyak mungkin konten yang akan di-share gitu. Tapi karena ini kemarin pada diskusinya berapa lama tuh sama kelompoknya, meetingnya? Kalau ini diskusinya kita cepet sih Bu, sekitar sejaman, mungkin sekitar segitu. Sejam. Yang Jam lainnya lebih. berapa lama? Ada yang sampai 2 jam nggak? Coba Thomas, kelompok 3 gimana Thomas? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kelompok Indah, kelompok 8 Indah berapa lama kemarin? Nggak terlalu lama sih Bu, karena langsung dibagi-bagi juga, terus tinggal diskusiinnya pas udah jadi semua, maksudnya pas udah, iya, mungkin sekitar 15 Bu. 15 menit. Iya, karena udah dibagi-bagi awalnya, jadi ada yang bagian kekuatan, kelemahan. Oh, oke. Oke. Ya, karena tadi udah 10 menit ya, saya juga nggak punya banyak waktu untuk menanggapi, cuman secara singkat aja, kalau jangan di stop share dulu deh. Coba saya pengen lihat tadi weakness-nya adalah kualitas mitra. Boleh di-share lagi? Baik Bu, sebentar Bu. Habis ini kelompok 5 ya, siap-siap kelompok 5. Ini saya random aja milihnya, biar pada siap. Oke, kalau weakness dengan strength itu kan yang datang dari internal, dari diri kita. Nah, kalau di sini ada tulisannya belum meratanya kualitas setiap mitra, ini hati-hati karena ini bisa jadi threat juga. Jadi bukan dari internal, tapi dari eksternal, karena mitra itu eksternal. Coba saya pengen lihat ke threat dan opportunities ya. Boleh lihat opportunity-nya dulu. Oke, di opportunity di situ ada kompetitor masih sedikit. Terus mungkin bahasanya kalau supaya lebih ringkas ya untuk opportunity itu misalnya gini nih, memiliki peluang besar untuk bekerja sama dengan stakeholder ikan hias misalnya gitu. Opportunity-nya bisa ditulisnya gini aja, stakeholder ikan hias jumlahnya banyak misalnya di Bogor apa di Indonesia, terus juga udah ada tren tentang aquaculture, tentang aquascape, jadi banyak influencer aquaculture bermunculan gitu dan udah banyak trafficnya gitu, jadi banyak orang yang nonton gitu. Jadi bahasanya tuh dibuat dia tuh dari luar gitu. Gimana? Nangkep nggak kira-kira kelompok 1? Oke. Terus nomor 1 itu kan kompetitor masih sedikit, tapi di yang threads-nya coba kita ke threads. Kayaknya ada yang backlashing deh. Backlashing tuh bertolak belakang. Ini banyaknya bisnis yang bergerak di bidang aquascape dan ikan hias. Nah itu kalau secara general kan kayaknya tuh dua hal yang sama gitu. Satunya dibilang kompetitornya sedikit, tapi yang satunya bilang banyak bisnis yang bergerak di bidang ini gitu. Berarti kan kompetitornya banyak. Jadi backlashing, 2 poin itu tuh, 2 statement itu backlashing, bertolak belakang gitu. Terus kemudian thread-nya tingkat kerusakan produk yang tinggi dalam proses pengiriman. Nah, kalau misalnya kerusakan produk tinggi itu kesannya kayak internal, artinya produk kita yang rawan rusak. Sedangkan kalau di threads itu kan harusnya dari luar. Jadi bahasanya aja di switch. Jadi bisa dibilang agen pengiriman yang banyak yang nggak reliable gitu, sehingga proses pengiriman terlalu lama sehingga produk tuh rawan rusak karena pengiriman yang lama gitu. Jadi bukan kalau gini kan kita bacanya seakan-akan produk kita yang punya kelemahan ini gitu. Nangkep ya maksudnya ya? Si threads itu kan harus dari luar gitu. Nah, kalau misalnya kan ada kalau nggak salah di sini banyak konsumen cepat bosan. Nah, nanti kalian di strategi nanti penentuan strategi usaha itu harus bisa nih threads yang muncul ini kira-kira strateginya apa. Kalau misalnya konsumen itu cepat bosan, berarti strateginya harus ada diversifikasi produk yang rutin
sehingga konsumen tidak bosan gitu. Tapi itu nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas semua poin-poin di analisis ini ntar pasti akan di link back lagi, akan pakai lagi gitu untuk meeting-meeting selanjutnya. Oke, kelompok 1 terima kasih, well done. Sekarang kita ke kelompok 5. Silakan kelompok 5. Baik Bu, izin share screen. Teman-teman yang share screen, tolong share screen ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota yakni ada Ade Noviana, lalu ada Adisa Zulfani, Sofa Ainun, saya Suden Bahaudin, lalu Amalia Istiqomah, Rama dan juga ada Amar yang belum tertulis seperti itu. Next. Nah, kami mempunyai ide di bidang technopreneurship ini yakni Aquafish Kit. Apa itu Aquafish Kit, teman-teman? Next. Ya, deskripsi singkatnya adalah kita itu memiliki ide bisnis yakni menjual suatu set lengkap gitu, aquaculture kayak gitu, perlengkapan aquaculture baik itu seperti budik damber, lalu aquaponik, aquascape dan lain sebagainya dengan berbagai paket atau ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer kayak gitu. Selain itu juga usaha kami dilengkapi dengan jasa pemasangan hingga menjadi kit siap pakai. Jadi kami itu mengupayakan bahwasannya setiap orang yang ingin budidaya perikanan seperti itu bisa kami sediakan tools-nya atau alat-alat dan lain sebagainya, baik itu mulai dari benih juga insya Allah akan kami sediakan dan juga alat-alatnya. Jadi kalau ada yang berminat itu bisa menghubungi kami kayak gitu untuk keperluan perlengkapan aquaculture-nya. Next. Selanjutnya kami di sini akan membahas tentang analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity dan juga Threat. Nah, yang pertama itu membahas tentang strength-nya, yakni kami memberikan kemudahan untuk membeli barang yang biasanya terpisah seperti itu. Nah, yang terjadi di lapangan adalah orang ketika ingin budidaya perikanan itu dia harus membeli peralatannya itu terpisah kayak gitu. Yang benih beli di mana, alatnya beli di mana dan lain sebagainya. Nah, kami hadir untuk bisa memudahkan hal tersebut. Lalu kami juga memiliki desain yang unik, yang mana cara penggunaan sederhana pada lahan yang sempit yang memancing rasa ingin tahu masyarakat untuk mencoba budidaya perikanan seperti itu. Jadi tidak ada terbatas masalah tidak ada lahan seperti itu karena kami bisa menyediakan berbagai macam ukuran yang tersedia seperti itu. Next. Selanjutnya ada weakness. Nah, ini juga menjadi salah satu weakness kami, yakni bisa terjadinya kerusakan barang pada saat pengiriman. Serta juga perlu modal yang besar seperti itu. Next. Nah, di sini opportunity-nya itu kami melihat bahwasannya bisnis yang kami rencanakan ini memiliki peluang yang besar. Yang mana yang pertama itu kami belum memiliki banyak pesaing dengan bisnis serupa. Selanjutnya juga kami melihat potensi pasar yang besar, lalu budget pembeli sesuai dengan paket yang diinginkan, dan juga sektor perikanan semakin banyak diminati oleh masyarakat. Mungkin kemarin atau dahulu, sektor pertanian atau perikanan secara khusus itu belum banyak diminati oleh masyarakat. Tetapi ketika saat ini, orang-orang telah melirik nih, bidang perikanan yang mana perspektifnya itu ada kayak gitu dan juga untungannya itu bisa dilihat dengan nyata kayak gitu. Next. Dan mungkin yang terakhir itu ada threat ataupun ancaman daripada ide bisnis kita, yakni adanya toko serupa yang memiliki pelanggan setia dan juga reputasi yang baik. Lalu toko yang lain yang menawarkan harga yang lebih murah dan juga tren dan perkembangan teknologi yang cepat berubah. Next. Mungkin sekian dari kami terkait ide bisnis dan juga analisis SWOT-nya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah di stop share dulu. Makasih kelompok 5. Idenya segar sih. Jadi bikin kit, mungkin nanti ada nilai lebihnya itu seperti IKEA gitu. Jadi IKEA kan jual furniture besar, tapi sama dia
di packagingnya itu kecil-kecil gitu. Kita harus reassemble sendiri. Sama nanti mungkin ini Aqua Fish Kit ini mungkin barangnya nanti sebenarnya besar, cuman karena DIY ya, do it yourself gitu. Jadi di package-nya bisa kecil, jadi praktis, gampang dikirim. Nah, itu bisa jadi nilai lebih. Sekarang coba kita bahas deh dari strength dulu. Boleh lihat ke strength-nya? Boleh, Bu. Strength-nya, strength itu kan dari internal ya, dari diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya di sini di state kemudahan dalam membeli barang yang biasanya terpisah, kira-kira bahasanya harus direvisi nih. Kira-kira jadi apa? Kalau yang menjelaskan tentang internal kita sendiri. Ada yang punya ide? Menyediakan ini, Bu, menyediakan paket aquaculture dengan mudah kayak gitu, Bu. Bisa. Coba teman yang lainnya, kelompok 5, Amalia. Kira-kira kalau bahasanya direvisi jadi apa nih? Untuk menunjukkan strength dari internal. Mudah dalam membeli barang yang bisa terpisah. Memudahkan pembeli dalam gimana ya? Memudahkan pembeli dalam ya gimana ya Bu? Intinya kayak gitu juga sih Bu, kemudahan dalam pembelian Saya barang. mau bantu Ibu, izin Coba masuk. silakan. Jadi menyediakan produk yang praktis dan dapat dipakai dengan mudah untuk membeli gitu. Ya, jadi lebih utamakan produknya gitu. Jadi misalnya satu produknya, ini kemudahan ini maksudnya gimana? Apakah all in one package gitu? Jadi produknya itu adalah produk all in one. Jadi sekali beli tuh udah lengkap isinya. Ada benihnya, ada wadahnya, ada pupuknya misalnya gitu. Jadi bahasanya kalau dari internal itu adalah produk kalian tuh kayak gimana? Misalnya produknya udah all in one, lengkap, sehingga pembeli itu mudah gitu untuk menggunakan. Yang kedua misalnya website yang kalian gunakan itu user friendly sehingga pembeli mudah untuk membeli gitu. Tangkap nggak bedanya? Jadi lebih ngomongin produk kalian atau keunggulan kalian gitu. Jangan state di awal kemudahan dalam membeli barang. Itu kan berarti ada di sisi pembeli, bukan di produk kalian. Nangkep ya? Ya, Bu, ketangkap, Bu. Ada. Jadi sebenarnya ini permainan kata-kata aja sih. Cuman ngaruh karena strength itu kan apa yang kita punya gitu. Bukan experience atau bukan kesan orang dalam membeli gitu. Jadi produk kita dulu nih, produk kita nih kayak gimana, sistem kita kayak gimana, sehingga si pembelinya itu lebih mudah gitu menjangkau atau membeli. Desain unik, nah desain produk unik, nah bisa diedit ya, desain produk unik, cara penggunaan sederhana pada lahan sempit yang memancing rasa ingin tahu untuk mencoba. Jadi lebih tekankan produknya, jadi desain produk unik, kemudian cara pakai produk sederhana, kemudian lengkap misalnya tutorialnya dan sebagainya. Sekarang coba ke weakness. Kerusakan barang saat pengiriman perlu modal besar. Kerusakan barang saat pengiriman, kira-kira apa berarti kalau di revisi tulisannya? Berarti barangnya ini rawan rusak gitu, atau gimana? Nggak awet gitu? Bisa kemungkinan terjadi kerusakan, Bu, kalau misalkan si kurirnya itu tidak hati-hati, mungkin seperti itu sih, Bu. Nah, itu berarti faktor internal atau eksternal? Eksternal, Bu. Eksternal masuknya mana? Maksudnya ini sih, Bu, threat gitu ya, Bu. Iya, kalau misalnya dari eksternal, faktor pemicunya itu masuknya threats. Kalau weakness itu yang beneran dari kita, internal. Misalnya barang kita tuh nggak awet. Misalnya shelf life-nya atau masa hidupnya nih, kalau misalnya obat-obatan hanya berlaku 3 bulan. Misalnya 3 bulan udah expired. Jadi itu weakness gitu. Jadi produk kita shelf life-nya singkat, tidak tahan lama, cepat expired, itu weakness. Tapi kalau misalnya barang kita akan rusak ketika JNE misalnya terlalu lama atau ngebanting-banting saat pengiriman. Nah, itu berarti adalah dari eksternal, bukan kesalahan kita. Ya, nangkep ya, gitu ya. Nangkep. Kemudian perlu modal besar, ini
modal besar ya. Agak ini sih, agak backlashing karena kalian kan jual kitnya yang sederhana kan. Kalau tadi dilihat di fotonya itu budik damber. Itu sebenarnya kalau di klasifikasi modal itu mungkin nggak terlalu butuh yang besar ya. Kecuali kalau kalian langsung main yang high tech, pakai props, water quality otomatis, pakai sistem IoT itu mungkin modalnya besar. Cuman kalau yang tadi dijelasin tuh sebenarnya kayaknya modalnya nggak terlalu besar. Cuman mungkin nggak ada aja modalnya. Belum ada modalnya. Ya, Gitu. Bu, Oke. mahasiswa, Bu. Lanjut. Coba opportunity, belum banyak pesaing, budget, pembeli sesuai dengan paket. Oke. Make sense. Lanjut bawahnya. Threats. Ya, threats ini bisa sih. Jadi intinya threats-nya itu kompetitor ya. Kompetitor yang udah punya reputasi dan yang bisa jual murah. Udah. Dan tren dan teknologi. Ya, ini udah bagus. Oke, well done. Makasih kelompok 5. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 8 ya. Silakan kelompok 8. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Vina dan teman-teman semua. Sebentar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang analisis SWOT dari Aquastar. Anggota kami itu ada Alerido, Nadia, Lydia, saya sendiri Indah, Yola, dan Utami. Ya, jadi analisis SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, berikut analisis SWOT dari Aquastar sendiri. Untuk strength-nya atau kekuatannya itu, Aquastar menjadi pelopor pertama di bidang branding dan analisis sosial media dalam aquaculture. Lalu Aquastar juga memiliki jaminan uang kembali jika penjualan dari konsumen tidak meningkat setelah menggunakan jasa kami. Dan Aquastar juga memberikan pelayanan yang membuat konsumen nyaman, sehingga akan repeat order di kemudian harinya. Lalu weakness-nya itu memang belum banyak dikenal masyarakat karena masih awal, dan yang kedua juga jasa Aquastar ini sebenarnya mudah dipelajari, jadi nanti di ancamannya juga mudah ditiru, tapi ini kelemahan yang masih bisa ditanggung, masih bisa diberikan solusinya gitu. Untuk belum banyak dikenal masyarakat bisa ditangani dengan terus mempromosikan di sosial media dan sebagainya. Nah, terus untuk opportunity-nya ini, bisnis ini tidak memiliki biaya yang banyak, tapi harus memiliki skill yang bagus dalam memulai bisnis dan meningkatkan pemasukan. Lalu peluang selanjutnya adalah banyak orang yang menggunakan sosmed dan sehingga memudahkan dalam proses promosi. Proses promosinya oleh aquaculture, oleh influencer juga, dan sosial media, advertisement juga di Instagram dan YouTube, Google, dan sebagainya. Terus peluangnya juga ini belum ada persaingan ketat karena yang tadi sudah dibilang kekuatannya akan menjadi pelopor pertama di bidang branding dan analisis sosial media di aquaculture. Nah, untuk threats-nya atau ancamannya memang akan banyak saingannya karena yang tadi mudah dipelajari dan menjalankan usaha yang sama. Tapi untuk walaupun ancamannya seperti itu, karena kita memberikan pelayanan yang membuat konsumen nyaman, insya Allah itu bisa menjadi pelopor yang baik, gitu, menjadi pelopor pertama. Terus yang kedua juga masih kurangnya kepercayaan masyarakat karena masih dalam tahap berkembang. Ya, mungkin segitu dulu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8. Coba nomor 3, strength. Aquastar memberikan pelayanan yang membuat konsumen nyaman, itu nggak clear. Pelayanannya apa? Yang jadi strength-nya itu apa? Itu hanya klaim, tapi belum jelas di situ. Pelayanannya apa maksudnya tuh? Jadi maksudnya kayak ini Bu, kayak call center, terus kalau misalkan nanti di Instagram di direct message-nya bisa di setiap ada pesan yang masuk langsung dibalas gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu. Nah itu disebutin. Jadi misalnya service-nya 24 jam atau call center-nya responsif, kemudian accessible, artinya bisa diakses
kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Misalnya ada garansi, uang kembali, itu tadi udah ada ya. Nomor 2, ini tentang ini ya, tentang marketing dan branding ya? Iya, Bu. Aquastar itu ya? Oke. Nah, sekarang coba saya tanya, siapa anggota kelompok lainnya? Ada Yola, Lydia, Nadia, Utami. Yola. Coba Yola, saya tanya, ini di antara opportunity sama threats ada yang backlashing nggak ini? Kalau dilihat di sini. Maksudnya gimana Ibu? Yang bertolak belakang antara opportunity sama threats. Itu Bu, yang belum ada persaingan. Sama yang mana? Sama yang banyak saingan kompetitor yang menjalankan usaha yang sama. Nah, ya itu. Jadi bingung tuh. Di satu sisi bilang persaingannya belum ada, tapi yang lain bilangnya kompetitornya banyak gitu. Jadi bisa sih sebenarnya kalau kalian berpikirnya oke, ini pelopor, jadi saat ini currently belum ada persaingan, tapi ketika orang tuh melek gitu ya, artinya melihat bahwa bisnis ini potensial, kemudian juga ternyata gampang dipelajari dan mudah ditiru, sehingga di masa depan, let's say 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, itu saingan akan bermunculan. Itu bisa dibuat nggak backlashing, cuman lebih dijelasin aja ya. Jadi di threads-nya bilang aja setahun, 1-2 tahun ke depan saingan akan mulai bermunculan gitu. Sehingga nanti strateginya adalah gimana caranya diversifikasi servis, ketika orang baru mulai di 0, kita udah di level 3 misalnya. Ketika orang udah level 3, kita ke level 6 gitu. Jadi orang mau catch up juga susah gitu. Ya. Baik. Oke, makasih kelompok 8. Selanjutnya tadi kelompok 2. Ya, terima kasih. Well done ya, by the way. Baik, izinkan saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan analisis SWOT kelompok kami. Selanjutnya, berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari Devi, Galuh Febriani, Mei Devi Ratna, dan saya sendiri Rita Aryani, Adila Dezam, Sinta Dwi, dan Gian Ahmad. Selanjutnya, pendahuluan meningkatkan daya saing UMKM kuliner pecel lele melalui pendampingan usaha yang berkelanjutan mulai dari kemudahan berbelanja, layanan teknologi pendukung, pelatihan wirausaha, kegiatan komunitas, renovasi bangunan usaha, dan kemitraan dengan pembudidaya lele. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Poin yang pertama, meningkatkan produktivitas budidaya lele, banyaknya penggemar pecel lele, kemudahan dalam akses pemasaran, renovasi lahan pembudidaya lele, dan usaha pecel lele untuk rebranding. Selanjutnya, pelatihan kewirausahaan, dan terdapat reward bagi pembudidaya dan konsumen. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang kami miliki berupa bisnis kami yang masih baru dan belum banyak orang yang mengetahui. Selanjutnya, menu yang kami tawarkan kurang inovatif, dan sudah banyak bisnis serupa meskipun tidak fokus pada satu aspek. Poin yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, jumlah peminat dan target pasar luas. Belum adanya kolaborasi yang sejenis warung lele di pasaran. Dukungan pemerintah terhadap perkembangan bisnis dan pembudidaya lokal. Dan yang terakhir, rebranding usaha pecel lele. Poin yang keempat yaitu threat atau ancaman. Poin yang pertama, penjualan produk tinggi hanya saat tren atau hype sesaat, ketidakpercayaan pengusaha pada program yang ditawarkan, dan persaingan harga. Berikut merupakan yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, ini kalau selesai presentasi nggak usah minta maaf ya. Nggak usah, ini kan belajar gitu, nggak ada yang salah, semuanya benar. Oke, sekarang saya mau tanya dulu, ini keunggulannya warung lele dibandingkan yang lain tuh apa? Coba kita ke strength dulu deh. Nah, itu apa keunggulannya? Apa ya inovasinya gitu di usaha kalian? Baik, Ibu izin menjawab. Untuk warung lele ini kami menawarkan untuk menggabungkan, ini kan berbasis web gitu ya Bu. Kami menawarkan
untuk merebranding usaha lele gitu dengan membuka bermitra dengan pembudidaya lele gitu Bu. Jadi kita meningkatkan UMKM begitu. Terus kami juga menyediakan sebuah pelatihan seperti itu untuk berbudidaya lele seperti itu. Mungkin ada teman yang mau menambahkan? Coba yang lain, Galuh atau siapa terserah. Ya Bu, Mei. izin menambahkan. Ya silakan. Jadi salah satu keunggulan dari warung lele itu yang ini ada renovasi lahan pembudidaya lele dan juga usaha pecel lelenya. Jadi kita itu bukan hanya memfasilitasi pelatihan saja, namun kita juga memfasilitasi untuk merenovasi lahan budidayanya seperti kolamnya itu misalnya ada kerusakan kita perbaiki. Begitu juga dengan usaha pecel lelenya gitu. Misalnya warungnya itu sekarang itu kan seperti kita ketahui bahwa usaha pecel lele di pinggir jalan gitu-gitu aja. Nah, kita itu mau mencoba rebranding biar lebih menarik gitu dari warung pecel lelenya gitu, Bu. Nggak, pertanyaan saya tuh kalian jual lele apa maksudnya kalian jual pecel lele produknya atau kalian tuh perusahaan yang cuman ngerenov warung yang udah ada gitu. Jadi kalian nggak jual pecel lelenya. Saya masih belum jelas deh. Izin menambahkan Ibu. Silakan. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on kamera karena ada masalah device. Ingin menambahkan untuk dari konsep warung lele ini, mungkin kalau dari teman-teman ada yang tahu, ada yang namanya sebuah startup bernama Wahyo. Itu dia konsepnya kita hampir ngadaptasi ke mereka sih. Kalau Wahyo itu kan dia bekerja di bidang ini memperbaiki warteg-warteg yang ada di Indonesia dengan menambahkan kayak desain-desain dari Wahyonya sendiri. Jadi si wartegnya itu nantinya bentuknya bakal lebih kekinian dan modern. Nah, sistemnya itu lebih ke kerjasama gitu, Bu. Jadi bisa untuk pengambilan keuntungannya saling bagi hasil antara pemilik warung makan tersebut dengan perusahaannya gitu. Jadi karena kita ngambil konsep dari situ, bagaimana kalau kita ambil konsep dari situ, tapi kita lebih fokus ke bidang aquaculture dan pemanfaatan hasil perikanan gitu, Bu. Jadi ya kita buat seperti itu. Jadi kalau kita buat jasa rebranding dan renovasi juga untuk membudidaya ikan lele dan warung-warung pecel makan, dan kita juga menyediakan jasa untuk mengkoneksikan antara usaha warung pecel lele untuk mendapatkan stok lele dari pembudidaya lele secara langsung gitu, tanpa adanya kayak dari pihak kedua atau pihak ketiganya gitu, Bu, dan harganya bisa lebih. Oke. Jadi konsep usahanya adalah kalian tuh bukan yang nyediain A sampai Z jualan lele gitu ya, tapi kalian nge-rebranding terus juga remarketing mungkin, atau ya let's say renovasi si pembudidaya sama si usaha pecel lelenya gitu ya. Nah, konsepnya bagus sih. Berarti kan bisa banyak usaha pecel lele yang jadi istilahnya bukan merchant, jadi klien kalian gitu kan sama yang pembudidaya. Nah, sekarang coba saya tanya deh, ini kan strength itu dari diri kita sendiri ya. Kira-kira yang harusnya nggak masuk di sini apa? Tadi kan udah dengar komen-komen dari kelompok sebelumnya. Kira-kira yang harusnya out dari sini apa nih di 6 list ini? Penggemar pecel lele bukan, Bu? Penggemar pecel lele itu internal atau eksternal? Eksternal ya, Bu. Eksternal. Oke, ada lagi nggak? Saya belum dapat satu kalimat gitu. Coba deh buat satu kalimat aja yang bilang kekuatan kalian tuh apa gitu. Kayak misalnya gini, kemudahan dalam akses pemasaran. Itu maksudnya gimana? Pemasarannya siapa? Pemasaran kalian atau pemasaran apa gitu? Saya belum dapat nih poinnya. Kenapa bisnis kalian itu kuat gitu di internalnya?
Coba Gian, Ya, Ibu. satu kalimat aja yang menjelaskan tentang strength atau kekuatan kalian. Satu kalimat ya mungkin strength-nya itu kita dapat menyediakan kemudahan akses atau kemudahan berusaha untuk para pemilik usaha warung pecel lele dan pembudidaya lele, Bu. Oke, coba ke strength tadi. Nah, oke, kalau yang saya lihat sih ini masih jadi pionir karena belum ada usaha sejenis yang menggait kliennya pecel lele gitu, warung pecel lele. Jadi kekuatannya itu satu, kalian pionir. Yang kedua, let's say kalian memberikan servis yang lengkap dan menguntungkan untuk si pembudidaya dan juga si yang punya usaha warung itu tadi. Karena ada pelatihan kewirausahaan, ada juga profit untuk pembudidaya, ada juga si warung pecel lelenya dapat harga yang lebih murah gitu. Jadi kekuatan kalian itu sebenarnya itu satu, pionir. Yang kedua, paketnya lengkap. Yang ketiga itu menguntungkan semua vendor karena harganya lebih murah, harga lele yang kalian tawarkan itu lebih murah. Terus juga harga jual lele ke pembudidaya itu bisa lebih tinggi karena nggak harus lewat perantara kan. Gitu. Tolong di ini ya, direvisi ya nanti ya ininya. Strength-nya ini karena masih mix up semuanya ini. Ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Kalian belum point out apa sebenarnya kekuatan bisnis kalian gitu. Coba lanjut ke weakness. Bisnis masih baru, belum banyak yang mengetahui, menu kurang inovatif, sudah banyak bisnis. Ini harus dikeluarin yang mana coba? Saya tanya siapa ya? Galuh. Yang harus dikeluarin yang mana nih Galuh? Suaranya nggak ada. Galuh bisa jawab? Oke, yang mana? Oke, jadi yang kuning ya, sudah banyak bisnis serupa karena itu eksternal, bukan internal ya. Weakness itu fokus ke apa yang jadi kelemahan kalian, bukan dari eksternal, tapi dari internal. Lanjut coba ke opportunities. Jumlah peminat dan target pasar luas, belum ada kolaborasi yang sejenis, dukungan pemerintah, rebranding usaha pecel. Rebranding usaha pecel lele itu maksudnya apa tuh? Itu nggak jelas sih menurut saya. Apa misalnya rebranding usaha pecel lele belum ada saingannya, atau rebrandingnya belum populer sehingga kalian bisa jadi yang pertama gitu. Ini nanti direvisi sedikit ya kata-katanya ya. Coba ke threads. Penjualan produk tinggi hanya saat tren atau hype. Ketidakpercayaan pengusaha pada program yang ditawarkan, persaingan harga. Oke. Yang hijau ini bisa direvisi, kata-katanya menjadi tren penjualan itu atau tren demand atau permintaan itu fluktuatif. Jadi ketika ada momen tertentu tinggi, setelah itu ntar jadi plato atau jadi lebih rendah. Bisa dibilang gitu, bisa dibilang fluktuatif trennya. Oke, makasih kelompok 2. Nanti perlu direvisi lagi. Ntar bisa dikirimin sih kalau udah direvisi ya, dikumpulin ke PJ. Selanjutnya kelompok 6. Silakan kelompok 6. Ibu izin share screen. Silakan langsung aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis SWOT ide bisnis kami. Nah, minggu kemarin itu kami ada 4 ide bisnis, namun kami memutuskan untuk mengambil Fish Hospital sebagai ide bisnis kami. Oke, next. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Septiana Puspita, lalu ada Nada Angga Dewi, Anis Silvana, Mahdia Rosana Baruna, Triana Dewi, dan Alia Zahra Lutfiah. Oke, next. Nah, analisis SWOT. Apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan suatu pengaturan kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman yang dimasukkan ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bentuk sederhana. Analisis SWOT itu terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, threat atau ancaman. Oke, next. Strength atau kekuatan. Nah, analisis kekuatan dari Fish Hospital ini itu diantaranya pada era digital seperti sekarang itu orang-orang itu lebih memilih jalan praktis. Nah, Fish Hospital merupakan aplikasi berbasis digital yang mampu digunakan dengan mudah. Fish Hospital juga menyediakan jasa konsultasi dokter dan penawaran obat yang bisa langsung di check out di Fish Hospital ini. Selain itu, ide bisnis Fish Hospital ini juga belum memiliki kompetitor di Indonesia. Oke, next. Weakness atau kelemahan. Selain memiliki kekuatan, Fish Hospital ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya itu, biaya yang diperlukan untuk bisnis Fish Hospital ini tergolong tinggi. Kegiatan bisnis Fish Hospital hanya dapat dilakukan setelah melakukan kerjasama dengan seseorang yang ahli di bidang kesehatan dan produsen produk kesehatan ikan. Nah, tidak semua orang itu dapat memberikan konsultasi atau saran mengenai penyakit ikan karena memerlukan pengetahuan yang cukup luas dalam penyakit ikan. Terus informasi mengenai produk kesehatan ikan dan penyakit ikan itu sangat luas sehingga memerlukan kerja keras yang ekstra dan waktu yang lama untuk melakukan riset dan memulai bisnis. Konsumen masih sangat awam mengenal produk dan jasa yang ditawarkan dari Fish Hospital. Dan itu hasil pemeriksaan kesehatan ikan ini itu belum tentu 100% akurat karena pemeriksaan kesehatan ikan ini itu hanya dilakukan via online. Oke, next. Opportunities atau peluang. Nah, analisis peluang dari Fish Hospital ini diantaranya itu ada target pasar. Target pasar dari Fish Hospital ini tuh ada para pebisnis perikanan, semua yang hobi di bidang perikanan, dan warga lokal yang terus tumbuh. Manfaat dari Fish Hospital yaitu memudahkan dalam identifikasi penyakit pada ikan dan membuatnya menjadi praktis. Oke, next. Threat atau ancaman. Nah, analisis ancaman Fish Hospital ini itu diantaranya ada masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum adaptif terhadap perkembangan teknologi atau cukup awam dalam penggunaan internet. Yang kedua ada ketika konsumen sudah mendapatkan info mengenai penyakit dan obat yang dibutuhkan, itu bisa saja konsumen mencari produk obat atau produk obat ke toko atau marketplace lain untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kelompok 6. Kita coba breakdown satu-satu deh. Strength. Mana yang harus keluar? Coba saya tanya kelompoknya Nadia. Ya Bu, izin masuk. Mungkin yang ini Bu, yang belum memiliki kompetitor. Dia itu ke arah eksternal ya Bu. Eksternal, oke. Jadi kalau dibuat singkatnya ini sebenarnya kekuatan kalian apa? Nomor 1 tuh intinya apa? Keunggulan bisnis. Izin masuk Bu. Izin silakan. Masuk Bu. Mungkin kesimpulannya kekuatannya praktis ya Bu ya, mudah digunakan. 1, kalian menawarkan servis yang praktis untuk konsultasi kesehatan ikan, gitu kan ya. Yang kedua apa tuh intinya? Setelah dapat info mengenai kesehatan ikan juga sekalian ditawarin obat gitu Bu, jadi gak usah si konsumen tuh gak usah nyari-nyari lagi obat di luaran sana, tapi kita juga udah langsung nyediain gitu.
Oke, berarti beli obatnya di kalian ya langsung ya, terus nanti dikirim gitu misalnya ya. Iya, Ibu. Oke, ya sebenarnya selling point-nya banyak. Yang satu, servisnya cepat dan praktis karena kan digital online. Jadi si pelanggan itu nggak perlu datang ke suatu tempat, bikin appointment, harus bawa-bawa ikannya misalnya. Jadi sangat praktis dan cepat. Banyak banget sebenarnya kekuatan yang bisa ditulis di sini. Kemudian yang kedua, kalian juga one stop service, artinya selain bisa konsultasi, kalian juga bisa ngeresepin obat dan bisa membeli obat di kalian. Cuman bisa ada kekurangannya nggak kalau beli obatnya di kalian, kira-kira? Keterbatasan ininya mungkin Bu, obatnya. Satu, keterbatasan obat. Ada lagi? Mahdiah. Ya, Bu. Mungkin dari ya keterbatasan. Jadi modal untuk menyediakan obatnya sih, Bu. Yang pertama, kalau kan Butuh modal. Oke. Ya. Selain itu, apa lagi? Anes. Mungkin untuk ini ya Bu, persaingan harga. Jadi kan kita kan dari sini kan nyediain obat-obatnya juga belum tentu kita dapat yang termurah gitu. Mungkin itu sih Bu. Oke, coba saya tanya dari kelompok 1 deh. Karena tadi kelompok 1 udah selesai kan? Masih ada nggak di sini nih kelompok 1? Nurul Hikmah. Iya, Bu. Kira-kira apa kalau misalnya beli obatnya di situ, ada kekurangannya nggak? Bentar ya, sebentar saya izin.
Halo, sorry tadi ada maintenance building datang. Oke, lanjut ya kita ke kelompok 6. Tadi kelemahannya apa kalau misalnya harus beli obatnya di kalian kira-kira? Nurul Hikmah tadi udah tahu, udah ngasih tanggapan? Obatnya mungkin ini bisa ini Bu, kayak kan itu di aplikasi. Terus kita sedangkan ikannya itu lagi sakit. Mungkin bisa jadi pengirimnya bermasalah terus keburu ikannya makin parah. Ya, gitu. Ya sih. Jadi benar konsultasinya itu bisa cepat dan praktis, tapi ketika obatnya harus dikirim, terutama kalau misalnya dia dari kota lain, itu pasti butuh waktu. Nah, sedangkan si ikan yang sakit ini bisa jadi masih bertahan atau kalau udah parah ya bisa nggak selamat gitu. Jadi itu bisa jadi poin kelemahan kalian. Kelompok 6. Siapa tadi? Kelompok 6. Jadi kelemahannya adalah butuh waktu untuk deliver si obat. Kalau memang yang tempat belinya itu hanya di kalian. Nah, strateginya nanti bisa dengan bekerja sama dengan toko-toko obat di beberapa kota gitu. Jadi kalian hanya ngasih resep, kemudian ngambil obatnya tuh di toko yang udah jadi partner kalian di beberapa kota. Gitu. Oke, coba bisa lanjut ke weakness. Ke weakness-nya. Bentar Ibu, sepertinya laptop saya bermasalah. Saya stop share dulu ya Bu. Oke. Setelah ini kelompok 3 ya. Siap-siap ya kelompok 3. Kelemahannya biaya butuh tinggi. Oke, dibesarin dong di slideshow. Biaya yang diperlukan cukup tinggi karena harus punya website sendiri ya. Kemudian kegiatan bisnis harus kerjasama dengan seseorang yang ahli di bidang kesehatan dan produk kesehatan. Informasi. Jadi kalian ini sebagai apanya? Kalian sebagai teknisi ahli kesehatan kan berarti? Iya Ibu, cuman kan kalau misalkan untuk menganalisis suatu penyakit ikan kan kita juga masih minim banget ya infonya. Jadi juga perlu seseorang yang emang udah benar-benar expert banget di bidang kesehatan ikan. Oke. Ya, soalnya agak rancu antara kelemahan sama tugas yang harus dilakukan. Kalau di kelompok yang bukan kelompok di kelas yang lain itu banyak yang nulis tugasnya gitu. Jadi misalnya butuh tenaga ahli aquakultur atau butuh tenaga apa gitu. Jadi itu kan sebenarnya tugasnya si krunya ini kan, bukan weakness-nya gitu. Nah, weakness-nya mungkin kalau bisa dibilang begitu, belum ada kerjasama dengan lab-lab analisis kesehatan ikan, belum ada kerjasama dengan misalnya para ahli, misalnya dokter ikan gitu, seseorang yang punya ijazah atau sertifikasi menjadi ahli kesehatan, saya gitu, itu weakness-nya. Jadi belum ada gitu, belum ada partnership dengan lembaga-lembaga itu. Informasi mengenai produk kesehatan sangat luas, sehingga saya pikir nomor 3 ini bukan kelemahan sih. Memerlukan kerja keras yang ekstra, yaitu berarti tugas. Itu bukan weakness, itu tugas kalian. Konsumen masih sangat awam. Ini internal atau eksternal? Poin nomor 4. Eksternal. Jadi masuknya kemana? Jadi masuknya ke traits ancaman. Ke traits. Kemudian yang kelima, hasil pemeriksaan belum tentu 100% akurat. Oke, ini bisa jadi kelemahan. Oke, next. Opportunities. Nggak bisa juga ya?
Oke, nggak usah di slideshow biar nggak loading. Target pasar, nah ini bahasanya diperbaikin ya. Maksudnya gimana nih? Peluangnya gimana? Apakah misalnya target pasarnya terus tumbuh atau misalnya target pasarnya meningkat atau gimana? Soalnya ini kayaknya belum jelas. Para pebisnis perikanan, semua yang hobi di bidang perikanan, warga lokal yang terus bertumbuh, maksudnya apa? Target pasarnya besar misalnya gitu. Jadi di state apa yang mendukung gitu. Target pasar nggak ada kata sifatnya di situ. Kemudian yang kedua manfaat. Kayaknya itu bukan peluang sih ya. Apa coba nomor 2 maksudnya gimana? Apa yang menjadi peluang dari bisnis kalian gitu, dari faktor eksternal? Bisa aja misalnya banyak wabah penyakit ikan yang sedang berkembang di Indonesia. Bisa kayak gitu. Jadi itu eksternal kan, yang mendukung kalian gitu. Oke, lanjut ke threats. Masih terdapat sebagai adaptif. Oke. Harga yang lebih murah. Ini bisa jadi sih yang nomor 2. Tapi kan